السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullah sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Kata Allah, berkata sekelompok, segolongan dari ahlul kitab, berimanlah kalian terhadap apa yang diturunkan kepada orang yang beriman di siang hari, dan kufurlah di akhir hari, maksudnya sore hari, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Demikian mereka saling berbisik, saling menasehatkan dengan makar, rencana-rencana jahat mereka. Ay, kata Syekh Sa'di, udkhulu fi dinihim ala wajhil makr. Maknanya berpura-puralah masuk ke agama mereka ala wajhil makr. Ala wajhil makr artinya bukan ikhlasan, tetapi hanya sekedar tipu daya. Pura-pura masuk Islam di awal hari, wajhan nahar. Fa idza kana akhirun nahar, kalau sudah sampai sore hari, fakhruju minhu, keluar lagi dari sana. La'allahum yarji'un, kata mereka, agar orang-orang itu kembali kepada agama kita, agar mereka kembali keluar dari Islam. Ini barakallahu fikum ujuban minhum. Ujub ini bangga diri. Mereka GR, gede rasa bahwa mereka pasti diikuti karena mereka ahlul kitab, karena mereka dianggap ulama, dianggap orang-orang berilmu. Maka mereka berkata la'allahum yarji'un,
ayarji'una an dinihim fayaqulun law kana sahihan lama kharaja minhu ahlul ilmi wal kitab. Kata mereka, ini dugaan mereka, kalau kita keluar di sore hari, niscaya mereka akan ikut keluar. Karena mereka akan berkata, "Lau kana sahihan," kalau agama ini benar, tidak mungkin orang berilmunya keluar lagi. Tidak mungkin ahlul kitab, ahlul ilm akan keluar kembali. Hadzal ladzi araduhu, ini yang diinginkan oleh mereka, ujuban, karena bangga diri, ujubi anfusihim. Mereka betul-betul merasa kagum dengan diri mereka sendiri, merasa ujub, bangga diri, dhannan anna nasa yuhsinuna dhannahum. Mereka mengira bahwa manusia pasti akan berbaik sangka. Ini orang-orang berilmu, kenapa tiba-tiba keluar lagi? Pasti ada masalah pada agama ini. Pasti nggak beres agama ini. Yang keluar orang-orang berilmu. Pendeta fulan, pendeta fulan, pendeta fulan, ila akhirih. Dhannan anna an-nasa sayuhsinuna dhannahum bihim. Mereka mengira bahwa manusia akan berbaik sangka kepada mereka, wa yutabi'unahum ala ma yaqulun wa yaf'alun, dan niscaya manusia akan mengikutinya, mengucapkan apa yang diucapkannya, mengamalkan apa yang diamalkan oleh mereka. Walakin ya'ballahu illa an yutimma nurahu, tetapi Allah menolak kecuali menyempurnakan cahaya agamanya. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tetapi Allah menolak kecuali menyempurnakan agamanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir itu tidak suka, maka mereka pasti akan gagal dan sudah terbukti gagal, tidak berhasil. Mereka keluar dalam keadaan dicemoohkan oleh pengikutnya sendiri, karena pengikutnya melihat kebenaran, kemudian melihat tokoh-tokoh agamanya, pendeta-pendetanya yang katanya alim, tiba-tiba keluar kembali. Alasan apa? Mereka tidak bisa terima. Karena apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW berupa berita tidak berbeda dengan berita para anbiya sama sekali. Alasan apa mereka menolak? Yang diberitakan tentang jannah, tentang nar, tentang yaumul qiyamah, tentang yaumul hisab, tentang hari perhitungan, tentang apa lagi? Semua berita tidak berbeda. Karena berita kalau berbeda, ada yang dusta. Tidak ada yang berbeda. Allahumma illa hanya perkara-perkara hukum yang tadinya Allah berikan hukum-hukum yang berat kepada Bani Israel, kemudian dimudahkan kembali dan dilepas belenggu-belenggu dari Bani Israel. Ikhwani fillah azakumullah. Adapun semua yang dikhabarkan oleh mereka tidak berbeda dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ternyata mereka tidak ada yang terpengaruh dengan tokoh-tokoh Yahudi. Wa qala ba'dhum li ba'dhin, dan sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, wala tu'minu illa liman tabi'a dinahum. Jangan kalian percaya kecuali kepada orang-orang yang percaya pada agama kalian, kecuali orang-orang yang berpegang dengan agama kalian. Dalam tanda petik agama Yahudi, dalam tanda petik agama yang sudah mereka rekayasa, bukan agama yang dibawa oleh Musa alaihi salam. Adapun agama Nabi Musa jelas tauhid dan jelas mengkhabarkan akan datang Nabi setelahku. Ciri-cirinya begini dan begitu. Nabi Isa juga demikian, mengajarkan tauhid dan kemudian menyatakan akan datangnya seorang nabi setelahku. Ciri-cirinya begini-begini. Persis
seperti ciri-ciri yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka berpegang dengan agama tersebut, niscaya akan beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi yang dimaksud la tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Jangan kalian percaya kecuali kepada siapa-siapa yang berpegang dengan agama kalian. Ini agama yang sudah direkayasa oleh pendeta-pendetanya. Sudah ditahrif. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka sudah rubah-rubah kalimatnya dari tempat-tempatnya. Sehingga agak bertentangan, bahkan bukan agak, sangat bertentangan. Para anbiya, Nabi Musa dan Nabi Isa mengajarkan tauhid. Mereka dengan tegas mendukung kesyirikan. Dan berkata kepada orang-orang musyrik bahwa antum ahda minhum. Kalian lebih mendapat petunjuk daripada orang-orang yang beriman. Musyrikin dikatakan lebih mendapat petunjuk oleh ahlul kitab. Fahadha kadibun wa iftira wa kufrun minhum. Ay la tasiqu wa la tatma'innu wa la tusaddiqu illa man tabi'a dinakum. Yakni jangan kalian percaya, jangan kalian tentram, jangan kalian terima kecuali siapa yang mengikuti agama kalian. Waktumu amrakum, dan sembunyikan urusan-urusan kalian. Fa innakum idza akhbartum ghairakum wa ghayra man huwa ala dinikum hasala lahum min al-ilmi ma hasasa lakum fasaru mislakum. Sembunyikan apa yang ada pada kalian. Kalau kalian khabarkan pada mereka, fa innakum, jika kalian khabarkan pada mereka dan kalian khabarkan pada orang-orang yang bukan beragama dengan agama kalian, maka mereka akan mendapatkan ilmu seperti kalian. Kalau mendapatkan ilmu seperti kalian, niscaya mereka akan hajukum. Niscaya mereka akan mendebat kalian, membantah kalian di sisi Rabb kalian. Wa syahidu alaikum. Niscaya mereka akan menjadi saksi-saksi yang memberatkan kalian yaumul qiyamah. Annaha qamat alaikumul hujjah, yang berarti telah tegak pada kalian hujjah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka menyembunyikan ilmu. Yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Mereka menyembunyikan ilmu dalam keadaan mereka tahu, tapi disembunyikan. Mengapa? Kalau mereka tahu, kemudian melihat kita tidak mengamalkan ayat ini, mereka akan bisa mendebat kita. Itu satu. Atau mereka akan jadi saksi di hadapan Allah karena mereka tahu. Atau niscaya akan tegak hujjah dan ketahuan kalau kita menyelisihi agama kita sendiri. Atau kalau kalian sampaikan seluruh apa yang ada dalam kitab ini, niscaya mereka akan mendapatkan dukungan. Karena sebagian besar berita-berita sama. Sebagian besar berita-beritanya sama. Sehingga mereka mulai menutupi ilmu wahum ya'lamun. Mereka lemparkan kitabnya wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Rasulullah SAW menyampaikan dengan apa adanya bahwa Jibril datang kepadaku, menghabarkan kepadaku begini-begini dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Yahudi? Kenapa Jibril yang menurunkan wahyu kepadamu? Kami tidak suka Jibril. Bayangkan. Mereka katakan Jibril musuh kami. Kalau yang datang kepada Musa dan Isa adalah malaikat fulan, disebutkan malaikat yang lain, Mikail, yang beri rezeki dan lain-lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa tujuannya? Pokoknya Rasulullah SAW harus salah, tidak boleh benar. Kalau kita katakan iya dulu juga Jibril, tahu dari mana beliau?
sama, berarti benar. Ini barakallahu fikum hujjah alaihim. Hujjah yang menyalahkan mereka dan membenarkan Rasulullah SAW. Sehingga mereka putar balikan semuanya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala wa tabayyana lakumul huda falam tattabi'uhu. Nanti akan jelas petunjuk, sedangkan kalian tidak mengikuti petunjuk. Tegaklah hujjah atas kalian. Falhasil annahum ja'alu adama ikhbaril mu'minin bima ma'ahum. Maka jadilah mereka tidak mau mengkhabarkan kepada orang-orang beriman berita-berita yang ada pada mereka. Semuanya disembunyikan. Imma mengatakan tidak tahu, wa imma mengatakan dengan dusta, wa imma menyatakan dengan apa yang ditambah dan apa yang dikurangi, dirubah-rubah oleh mereka. Yani yaktumuna ma ma'ahum minal ilmi qati'an anhumul ilm, untuk menutupi ilmu. Bagaimana berita tentang Nabi yang akan datang? Karena mereka sudah kadung mendengar berita akan datangnya seorang Nabi, akan datangnya seorang Rasul dengan sifat-sifatnya. Bahkan Yahudi selalu mengancam musyrikin Quraisy dengan kalimat ini. Nanti akan diutus seorang Nabi bersama kami dan kami akan perangi kalian wahai musyrikin. Yastaftihun. Mereka mengharapkan kemenangan dengan datangnya seorang Nabi. Nanti akan datang Nabi bersama kami dan niscaya akan kami perangi semua kesyirikan dan musyrikin. Awalnya begitu. Tapi ketika benar-benar datang, bukan dari kalangan mereka, bukan dari Yahudi, maka mulailah mereka gelisah, hasad, dengki, sampai kemudian mereka tutupi berita tadi. Tetapi sudah kadung menyebar. Mereka bertanya-tanya, wahai orang yang berilmu, wahai ahlul kitab, gerangan apa ciri-ciri Nabi yang akan datang? Nabi yang mana? Nabi yang kalian pernah beritakan dulu akan datang. Bukankah ciri-cirinya begini dan begitu? Tidak, tidak seperti itu. Padahal mereka sudah sebagian dengar. Bukankah namanya Ahmad, Muhammad? Ini ada seorang mengaku Nabi dan akhlaknya mulia, terpercaya, jujur. Dia begini, dia begitu. Persis seperti yang kalian kabarkan. Tidak. Berbeda. Bahwa dalam kitab kami dikabarkan bahwasanya Nabi yang akan datang dari kalangan orang-orang mulia, dari kalangan Yahudi. Lihat, ini yang tidak ada pada mereka. Mereka kabarkan dengan dusta. Padahal tidak ada berita tersebut. Hanya sifat-sifat kepribadiannya, kejujurannya, terpercaya, ila akhirih. Yang semuanya cocok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Biza'mihim la yakunu illa indahum. Karena mereka menganggap bahwa ilmu tersebut hanya mereka yang punya. Biza'mihim, dengan anggapan dusta mereka bahwa tidak ada yang memiliki ilmu tersebut kecuali mereka. Wa mujiban lil hujjati alaihim, yang merupakan perkara yang menjadi hujjah atas mereka. Kalau mereka kabarkan, maka mereka sembunyikan. Ini kebodohan mereka. Maka Allah bantah kebodohan mereka dengan kalimat innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu milik Allah, bukan milik kalian. Kalian sembunyikan bagaimanapun, Allah akan tetap tegakkan hujjah. Dan Allah akan buktikan bahwa kalian alal batil. Allah akan buktikan bahwa kalian kaum yang yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Kaum yang yaktumuna al-ilma wa hum ya'lamun. Kaum yang dilaknat karena mempermainkan agama. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Famaddatul huda minallahi ta'ala. Maka intinya petunjuk, ilmu itu milik Allah.
Qul, kata Allah kepada nabinya. Qul, katakanlah innal huda hudallah. Katakan yang namanya petunjuk milik Allah subhanahu wa ta'ala. Likulli man ihtada, Allah akan berikan pada siapapun yang Allah kehendaki untuk mendapatkan petunjuk. Fa innal huda imma ilmil haq au itharuhu. Namanya petunjuk ada dua. Imma ilmul haq, ilmu yang hak. Wa imma itharuhu, mementingkan atau menerima kebenaran tersebut. Berarti ada hidayah berupa ilmu, ada hidayah berupa taufik. Yang pertama al-ilm. Dari mana ilmunya? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan melalui malaikat-malaikatnya, malaikat Jibril, dan kepada para nabi-nabi. Tapi pada Nabi Musa, pada Nabi Isa. Tetapi pengikut-pengikutnya yang belakangan menyembunyikan ilmu tersebut. Tidak mau membukanya, enggak mau menyampaikannya. Apa susahnya bagi Allah untuk menurunkan hujjah berupa ilmu kepada nabi berikutnya. Nabi berikutnya sampai nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ilmu dari Allah akan tetap Allah tegakkan walaupun mereka menghendaki untuk memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka ingin untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi. Dalam ayat yang lain, ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Allah menolak kecuali menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang kafir tidak menyukainya. Karena bukan milik mereka. Bagaimanapun mereka sembunyikan, tetap akan Allah tegakkan. Bagaimanapun mereka ingin memadamkan, tetap Allah sempurnakan cahayanya. Itu jenis taufik yang pertama, jenis ilmu atau huda yang pertama. Huda yang kedua, si fulan menerima, si fulan tidak menerima. Si fulan dapat hidayah, yang ini tidak dapat hidayah. Yang dapat hidayah menerima, yang tidak dapat hidayah tidak menerima. Siapa yang menentukan? Juga Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti hidayah atau al-huda binawaihi, huda dengan dua jenisnya, dua-duanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ilaha ghairuh. Kembali kepada ucapan Sa'di rahimahullah. Qala fa innal huda imma ilmul haq au itharuhu. Yang namanya huda bisa jadi berupa ilmu yang hak, dan itu dari Allah. Au itharuhu, atau seseorang menerima. Itu pun hidayah. Wala ilma illa ma ja'at bihi Rasulullah. Yang pertama berupa ilmu, tidak ada ilmu kecuali apa yang dibawa oleh para rasul dari Allah. Wala muwaffaq, dan tidak ada orang yang mendapatkan taufik untuk menerima hidayah kecuali man waffaqahullah, kecuali siapa yang Allah beri taufik. Wa ahlul kitab lam yu'tu minal ilmi illa qalila. Adapun ahlul kitab tidak memiliki ilmu kecuali sedikit. Yang disampaikan pada mereka bukan seluruhnya. Yang dihafal oleh mereka bukan seluruhnya. Yang disampaikan atau yang dipahami dulu, yang dipahami oleh mereka tidak seluruhnya. Yang disampaikan oleh mereka tidak seluruhnya. Terbayang betapa sedikitnya. Yang disampaikan bukan seluruhnya. Yang dipahami oleh mereka, yang dimengerti oleh mereka tidak seluruhnya, lebih sedikit lagi. Yang diamalkan lebih sedikit lagi. Yang disampaikan lebih sedikit lagi. Tidak memiliki ilmu illa qalila, kecuali sedikit. Wa amma at-tawfiq faqad inqata'a hadduhum minhu li khubthi niyatihim. Adapun hidayatut taufiq, itu petunjuk taufik ke dalam hidayah, dijadikan menerima hidayah, mereka tidak mendapatkan bagiannya. Mengapa? Li khubthi niyatihim, karena busuknya niat-niat mereka.
wa su'i maqasidihim, dan karena jeleknya tujuan-tujuan mereka. Wa amma hadhil ummah faqad hasala lahum walillahil hamd. Adapun umat ini telah mendapatkan bagiannya, alhamdulillah. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menerima petunjuk, menerima hidayah, menerima ilmu, mendapatkan taufik untuk masuk Islam. Masya Allah. Min hidayatillahi minal ulumi wal ma'arifi ma'al amali bidzalik. Umat Islam ini menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, pengenalan terhadap agama dan mengamalkan isinya. Ma faqu bihi wa barazu ala kulli ahad. Yang menonjol. Faqu dari kata fauqa. Lebih tinggi di atas, barazu lebih menonjol dibandingkan atas seluruh kaum-kaum. Silahkan lihat bagaimana yang mengaku-ngaku pengikut Nabi Isa atau yang mengaku-ngaku pengikut Nabi Musa. Apakah mereka mengamalkan agama mereka? Wallahi paling tinggi pengamalan agama mereka, itu pun bukan dari agama mereka, hanya salib di dadanya. Cukup. Dari mulai pakaian, akhlak, ibadah, tidak ada semuanya. Seperti orang ateis. Nggak ada pengamalan tauhid, nggak ada pengamalan syariat, nggak ada. Ikhwani fiddin a'azakumullah, atau hampir nggak ada karena sedikitnya. Barakallahu fiikum. Adapun kaum muslimin benar-benar beragama, diatur akhlaknya, diatur pakaiannya, diatur ibadahnya, diatur semua muamalahnya, diatur. Semuanya dengan syariat. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini tidak boleh, ini boleh, ini diwajibkan, ini diharuskan, ila akhirih. Ada agama yang seperti itu? Agama lain dalam tanda petik bebas. Tidak ada aturan-aturan yang seperti itu. Padahal kalau kita mau lihat apa yang diajarkan oleh Musa wa Isa wal anbiya, mereka membawa syariat. Bahkan syariat mereka dulu lebih berat. Lebih berat. Sampai kemudian Allah kurangi, Allah batalkan beberapa perkara yang merupakan belenggu-belenggu atas Bani Israel, yang waktu itu Allah wajibkan sebagai hukuman buat mereka. Maka Allah buka kembali belenggu-belenggu tersebut. Ala kulli hal. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, fakanu humul hudata alladhina yahduna bi amrillah. Maka akhirnya mereka lah kaum muslimin yang merupakan hudatan muhtadin, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Yahduna bi amrillah, yang mereka membimbing dengan perintah Allah. Wa hadza min fadlillahi 'alaiha wa ihsanihi al-'azim. Dan ini fadilah dari Allah dan pemberiannya terhadap umat ini. Falihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berkata selanjutnya, qul innal fadla biyadillah. Katakan, al-fadla biyadillah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fadilah, pemberian, keutamaan itu milik Allah. Yu'tihi man yasha. Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Yang ini mengikuti hidayah, yang ini diberi keutamaan. Ketika meninggalkan hidayah, Allah jadikan dia rendah. Umat Islam yang menerima hidayah, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadinya mereka Bani Israel, Allah katakan waja'alna minhu a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan dari mereka para pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin, a'immatan yahduna bi amrina. Perhatikan kalimat tadi, yahduna bi amrina, yang membimbing dengan perintah kami. Kapan? Lamma sabaru, ketika mereka sabar.
Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Baik, bagaimana selanjutnya ketika mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah, ketika mereka tidak sabar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau nabi yang diturunkan, nabi yang diutus bukan dari kalangan kalian? Maukah kalian menerima? Ternyata mereka orang-orang yang kalah dalam ujian tersebut. Ternyata mereka tidak sabar dan tidak yakin terhadap ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal ayat-ayat yang hak dan mereka tahu. Bukan tidak tahu. Tahu. Hati kecil mereka tahu ini benar. Kok persis? Kok sama berita-beritanya? Dari mana dia tahu? Mulai berbondong-bondong orang-orang tanya, apa betul apa yang dikatakannya? Bingung dia. Kalau bilang iya benar, mereka akan ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Yahudi ditinggal. Kalau dia tutupi, niscaya mereka nggak terbawa. Tapi dia menentang ucapan Allah Subhanahu wa taala. Diuji, mau pilih mana? Ternyata mereka memilih dunia. Ternyata mereka memilih kedudukan. Supaya saya tidak ditinggal, supaya kami tidak dijauhi, supaya kami. Maka dia katakan enggak benar itu. Padahal persis sama. Enggak benar itu. Enggak ada dalam Taurat, enggak ada dalam Injil. Apakah enggak benar? Salah itu. Harusnya bukan Jibril. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah Ta'ala dari kekafiran akibat hawa nafsu. Dan bukan cuma dulu. Sampai hari ini mereka masih benci kepada Jibril alaihissalam. Dan mereka bikin filmnya untuk menjelekkan Jibril alaihissalam. Dikecam oleh para agama-agama, pemuka-pemuka agama, bukan hanya muslimin. Sebagian pendeta mereka sendiri protes. Ini adalah betul-betul berita yang hak yang Allah katakan dalam Quran, bahwa mereka selalu hasad, dengki. Pokoknya Nabi Muhammad SAW tidak boleh benar, harus salah. Sehingga semua berita-beritanya, walaupun hak sesuai dengan berita yang ada pada mereka, mereka selisihi, mereka ganti, mereka rubah supaya tidak benar. Ikhwani fillah, a'azakumullah, sedekah. Minta sedekah atau kalimat bersedekahlah. Yahudi menentang. Berarti kalau Allah minta sedekah berarti Allah miskin dong. Kami yang kaya. Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Padahal ada perkara seperti itu dalam kitab mereka, ada. Tapi mereka mencemooh ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu alaihi wasallam. Qala yu'tihi man yasha. Allah akan berikan fadilah kepada siapa yang dikehendaki. Kalau dulu Allah berikan pada mereka ketika mereka beriman kepada ayat-ayat Allah dan sabar, maka hari ini ketika mereka tidak beriman pada ayat-ayat Allah dan mereka menentang Rasulullah, maka Allah berikan pada mereka kehinaan dan Allah berikan fadilah kepada kaum muslimin, kepada umat Islam. Mimman ata bi asbabih, yang diberi fadilah adalah orang yang mendatangkan sebab-sebab fadilah. Wallahu wasi'un alim, wasi'ul fadli, katsirul ihsani. Maha luas, yakni luas fadilahnya, luas kebaikannya, luas pemberiannya. Alimun, ay alimun biman yasluh lil ihsan. Allah Maha tahu siapa yang pantas mendapatkan ihsan. Fayu'tihi, maka akan Allah beri. Wa man la yastahiquhu, dan Allah tahu pula siapa yang tidak pantas untuk mendapatkan ihsan. Siapa yang tidak pantas untuk mendapatkan keutamaan. Fayuharrimuhu, maka Allah haramkan dia dari kebaikan. Allah haramkan dia dari fadilah Allah. Yakhtassu birahmatihi man yasha. Allah khususkan rahmatnya untuk orang yang dikehendakinya.
ay bi rahmatihi al-mutlaqah allati takunu fid dunya muttasilah bil akhirah wa hiya ni'matud din. Apa itu rahmat yang disebutkan yahtassu bi rahmatihi man yasha? Rahmatnya dikhususkan pada orang-orang tertentu saja, tidak pada yang lain. Rahmat yang benar-benar rahmat secara khusus. Rahmat yang bersambung dari mulai dunia sampai akhirat. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, sifat Allah Rahim. Adapun Rahman, nama Allah Ar-Rahman, memberikan rahmat pada seluruh makhluk-makhluknya. Berarti rahmat ada dua jenis. Naam. Ada rahmat yang am, ada rahmat yang khusus. Rahmat yang am di dunia ini adalah semua fasilitas kehidupan makhluk-makhluk Allah berikan pada seluruhnya. Mereka bisa bernapas, mereka bisa makan, mereka bisa minum, mereka bisa hidup. Semuanya Allah beri. Mukmin maupun kafir. Tetapi yang bersambung rahmatnya dari mulai dunia sampai akhirat itu adalah agama. Agama. Allah hanya berikan pada orang-orang yang dikehendakinya saja. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah faqihkan dalam agama. Adapun dunia Allah berikan pada seluruh manusia. Adapun harta Allah berikan pada seluruh manusia. Adapun perkara-perkara makan, minum, urusan perut, semuanya Allah beri. Mengapa? Karena itu nggak ada nilainya. Sebentar lenyap. Dengan matinya dia, ditinggal seluruhnya. Apa yang dibawa? Yang bisa menyelamatkan dia di kuburnya, meluaskan kuburannya, memberikan terang benderang, memudahkan yaumul hisab, yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, yuhasabu hisaban yasira, sampai kemudian mendapatkan jannah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Agama. Maka agama adalah rahmat yang paling tingginya, rahmat yang bersambung dari mulai dunia sampai akhirat. Di dunia dia akan bahagia dengan agama karena terbimbing, tidak berlebih-lebihan, melampaui batas, tidak berkurang-kurangan, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Adapun tanpa bimbingan agama, kasihan. Orang kaya sengsara. Yang satu ditangkap polisi karena narkoba, karena kaya. Yang satu lagi overdosis, masuk rumah sakit, rehabilitasi. Yang satu lagi mati, mampus di kamar mandi, kaya raya. Overdosis, karena dia mudah untuk membeli apa saja yang dia mau. Enggak terbimbing, kebablasan. Yang satu kena AIDS, karena pergaulan bebas. Ini barakallahu fikum, kasihan mereka. Diberi kekayaan, tidak diberi bimbingan. Adapun bimbingan Allah berikan pada orang-orang yang memang Allah kehendaki dengannya kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dirinya dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dalam agama. Yakhtassu birahmatihi man yasha. Allah akan khususkan rahmat ini khusus untuk orang yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah yang memiliki fadilah yang sangat besar. Alladzi la yasifuhul wasifuna. Yang tidak bisa digambarkan oleh siapapun yang menggambarkannya. Wala yakhtur biqalbi basharin. Dan tidak pernah terbetik di hati manusia. Bal wasala fadluhu wa ihsanuhu ila ma wasala ilaihi ilmu. Bahkan akan mencapai fadilahnya dan ihsannya, kebaikan Allah, sesuai dengan apa yang dicapai oleh ilmunya. Ilmunya tidak terbatas. Demikian pula fadilahnya tidak terbatas. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, Engkau maha luas
rahmatnya dan maha luas ilmunya. Allahu ta'ala alam bis-shawab wa taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.